Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal IPS kelas 7 bab 4, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Analisis terhadap faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya atau perbedaan budaya pada dua wilayah di atas dipengaruhi oleh A. Posisi strategis, B. Luas wilayah, C. Suhu dan kelembaban udara, atau D. Jumlah penduduk. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Sudah jelas? Jawabannya C. Udah jelas ya, di tabelnya juga sudah disebutkan tentang suhu. Soal nomor 2. Berikut ini adalah unsur budaya universal, yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 4, dan 5, atau D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. Ingat, unsur kebudayaan universal itu ada 7, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem religi, serta kesenian. Soal nomor 3. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari A. Raden Toyib, B. Sultan Tenggana, C. Arya Penangsang, atau D. Pangeran Seda Inglepen. Jawaban yang tepat adalah B. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga dari Sultan Tenggana. Nama kecil Ratu Kalinyamat sendiri adalah Retna Kencana. Gelar Kalinyamat itu diberikan setelah ia menikah dengan Raden Toyib dan memperoleh sebuah tempat bernama Kalinyamat yang berada di antara Jepara dan Kudus. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Keum Malahayati itu menjabat sebagai laksamana dan memiliki tugas untuk A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 2, dan 4, atau D. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. Kelu Mahayati itu merupakan wanita yang mempunyai pangkat laksamana Kerajaan Aceh. Beliau memimpin armada laut Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukminul pada tahun 1589 sampai 1604. Tentunya akan berhubungan dengan hal-hal tentang laut ya. Soal nomor 5. Gambar tokoh-tokoh berikut ini dapat kita ambil hikmah dari perjuangannya yang relevan dengan permasalahan sosial budaya yang ada saat ini, yaitu terkait masalah A. Kesenjangan sosial dan kemiskinan, B. Penyalahgunaan narkotika, C. Eksploitasi hutan berlebih, atau D. Kesetaraan gender. Sudah jelas jawabannya D. Karena tokoh-tokoh tersebut adalah para wanita yang luar biasa untuk bangsa ini. Membuktikan bahwa wanita ikut serta berperan dalam perjuangan di negeri kita tercinta. Jadi tidak boleh ada lagi yang menganggap lemah wanita, apalagi sampai melakukan diskriminasi. Semua baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Soal nomor 6. Berdasarkan data di atas, laju deforestasi yang paling tinggi dari tahun 2009 ke tahun 2013 berada pada region A. Kalimantan, B. Sumatera, C. Maluku, atau D. Papua. Jawaban yang tepat adalah B. Ini tinggal ngitung aja ya, mana yang paling tinggi penurunan lahan hutannya dari 2009 ke 2013. Kemudian dibagi dengan jumlah seluruh daratan yang ada. Sumatera dan Kalimantan, kalau kita hitung penurunan lahan hutannya,
itu sama-sama 1,5. Tapi ketika dibagi dengan jumlah seluruh daratan yang ada, ternyata Sumatera itu lebih tinggi, yaitu 3%. Sedangkan Kalimantan hanya 2,8%. Jadi Sumatera yang paling tinggi ya. Soal nomor 7. Di antara pernyataan berikut, yang bukan manfaat menabung adalah A. Melatih gaya hidup hemat, B. Tersedianya uang untuk hal mendesak, C. Menambah hutang, atau D. Mencapai tujuan keuangan di masa depan. Udah jelas ya, jawabannya C. Kalau yang ini, admin rasa nggak usah dibahas ya. Soal nomor 8. Membedakan kebutuhan dan keinginan itu merupakan langkah dalam perencanaan keuangan, yaitu A. Menyusun tujuan keuangan, B. Menyusun rencana pengeluaran, C. Melakukan review perencanaan, atau D. Memilih prioritas pengeluaran. Jawabannya adalah B. Dalam menyusun rencana pengeluaran, ada yang bisa dilakukan, yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan, memilih prioritas pengeluaran, melakukan penghematan pada pos pengeluaran, menabung secara periodik, serta merencanakan program untuk masa mendatang. Soal nomor 9. Ismi memiliki uang 10 juta rupiah yang akan digunakan untuk investasi pada instrumen reksadana. Ismi memilih reksadana karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan investasi saham. Keputusan Ismi untuk berinvestasi di reksadana menunjukkan tingkatan kemampuan literasi keuangan, yaitu A. Well literate, B. Sufficient literate, C. Not literate, atau D. Bad literate. Jawaban yang tepat adalah A. Ismi udah sangat paham ya tentang investasi di sini. Bisa membedakan mana saham, mana reksadana. Jadi jelas jawabannya well literate. Well literate itu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. Soal terakhir, wujud pemberdayaan komunitas ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 5, atau D. 1, 2, dan 4. Jawaban yang tepat adalah C. Ingat ya, karena yang ditanyakan komunitas, bukan desa. Gimana, dari 10 soal, kalian betul berapa nih? Kalau nilainya masih kurang, dicoba lagi pahami materinya, dan dicoba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.